these are the teams yang saya sebut awal tadi. So this 28 mula-mula kita start dalam about 16 16 orang. Lepas tu that was in 2021 16. Dan alhamdulillah last year kita ada tambah lagi. So now we have about 28 we have 28 people. From yang kita nak highlightkan is a combination of 4 kuliah. 4 kuliah. And insyaAllah if you want to have further website, our website is here, is available here. This one, the website. Nanti insyaAllah kita akan bagi melalui Dr. Zul this slide in PDF so that you all boleh, mudah-mudahan boleh dimanfaatkan. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk very good presentation. Jadi kita sekarang buka kepada Q&A only for about 15 minutes. Lepas tu kita kena pergi ke kitchen, ke ICT, tengok betul-betul untuk operasi. Silakan Pak, Ibu, any question? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor, para pejabat UID dan delegasi Indonesia, para kawan-kawan dari Sumatera Utara. Terima kasih Pak Rektor. Menarik sekali ini karena kantin atau pemberdayaan di kampus masjid lah kami katakan. Saya pikir ini kalau di Sumatera Utara mungkin jarang lah ya Pak. Kami berharap ada program atau wakaf ilmu dari UID ke Sumatera Utara Pak. Tentunya kami akan sampaikan ke Pak Gubernur Sumatera Utara kalau Bapak bisa berkenan hadir di Sumatera Utara. Tentunya ini akan menjadi masukan kepada baik Dewan Masjid yang ada di Sumatera Utara ataupun para kampus yang termasuk kami ini Pak. Bagaimana sebenarnya program M-Kitchen ini bisa dikelola? Karena Gubernur Sumatera Utara tentu respon, saya bertugas di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Pak. Jadi saya berharap ada tindak lanjut dari wakaf ilmu UID ke Sumatera Utara. Saya rasa bukan saja Sumatera Utara, ada Cianjur juga yang lain. Kalau nanti Bapak memerlukan Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, kami juga akan coba fasilitasi. Dan tentunya kalau tingkat kementerian, ini yang menarik adalah menterinya Menko Kesra Sosial Welfare-nya Pak Muhajir Effendi Pak. Jadi kalaupun ada rencana mengundang ataupun berkoordinasi, tentu kami coba akan memfasilitasi. Sekali lagi kami merespon dari kegiatan yang di UID. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya Pak, apakah lembaga ini juga disupport oleh governance loan gitu? Atau memang murni murni oleh UID sendiri? Saya pikir hanya itu saja Pak. Kami berharap Bapak bisa datang ke Sumatera Utara dengan rombongan dan kami akan pertemukan dengan Gubernur Sumatera Utara. Itu saja dari kami. Bila topik dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Endang Jumali dari Universitas Surya Kencana Cianjur, Jawa Barat. Pak Rektor beserta seluruh sekretaris akademika dari AIUM, juga teman-teman delegasi dari Indonesia, terima kasih atas kesempatannya. Menyambung apa yang disampaikan tadi oleh Bapak dari Sumatera Utara, memang kalau kita bicara secara level mikro, program yang disampaikan atau dilakukan M-Kitchen sebetulnya sudah ada dalam konteks masjid-masjid yang am ya, masjid-masjid yang publik ya, yang secara umum. Di Jogja ada Jogo Garga misalnya, terus di Jawa Barat itu sering ada Jumat Berkah dan bagi makanan. Tapi secara institusional memang cukup menarik ketika kita bicara M-Kitchen dalam skop kampus ya, dalam skop kampus. Nah ini
menarik ketika kita bicara dari aspek sustainability-nya. Apa yang tadi disampaikan oleh presenter itu membuat sebuah structure baru dalam Islamic finance yang kita kenal direct and indirect. Nah, apakah ada satu konsep yang akan dikembangkan secara sustainability ke depan dalam konteks government structure? Misalkan kalau di Indonesia kita sekarang mengenal cash wakaf link sukuk misalkan. Nah, apakah MKitchen ke depan juga memiliki sebuah program yang itu identik atau menjadi sebuah sustainability yang berkepanjangan? Itu yang pertama. Yang kedua, level makro. Saya selain di kampus juga aktif di Kementerian Agama Republik Indonesia bidang haji. Kita mengenal bahwa level makro makanan ini sangat menarik ketika kita bicara haji, terutama tentang dam. Saudi itu punya surplus setiap tahunnya makanan lebih ataupun dari hasil dam itu sekitar 60 ton lebih. Nah, saya sering diskusi dengan tabung haji, juga dengan beberapa rekan di Malaysia terkait dengan masalah dam haji. Konteks Indonesia sekarang ini MUI dan juga Direktorat Jenderal Haji sedang mengkonsepkan sebuah dam yang return back to Indonesia dari haji itu sendiri. Nah, konsep ini cukup menarik ketika IAIM memiliki konsep ini, kita share ke Indonesia. Mungkin secara level makro tadi untuk masalah dam haji. Ya, saya tidak bertanya, tapi apakah IAIM punya konsep yang sifatnya itu sustainability untuk keberlangsungan kedepannya baik di government? Pertanyaannya terakhir ya, ini masuk ke pertanyaan, apakah MKitchen ini memiliki kolaborasi ataupun cooperation sama lembaga resmi zakat di Malaysia? Nah, apakah ada benturan? Karena kalau di Indonesia ini pasti harus ada izin dari Basnas, ya kan? Berbenturan sama legal formalnya, sama undang-undang kita. Nah, apakah di Malaysia juga IAIM dengan programnya MKitchen itu sudah ada kesinambungan dengan lembaga resmi government zakat? Terima kasih. Terima kasih, Christine. Sudah mencapai juga. Jadi, on question one tu siapa? Boleh jawab. Kita akan pergi diundang ke Sumatera Utara untuk bertemu dengan Majlis Ulama Indonesia. Itu bisa diatur insyaAllah Pak. Di sini saya pun ada Prof. Noraini. Prof. Noraini bahagian Foreign International. Kita boleh bisa buat MOU dan aturkan rancangan. Pasal cadangan awal Pak Indra kita buat MOU sign semua. Tapi I think not possible sebab so many universities. Jadi kita bincang dulu insyaAllah, kita discusskan apa pengkhususannya, kita boleh buat MOU individual. So on sustainability mungkin Chancellor Rexel boleh komen. Sustainability of MKitchen. I think you can answer that. Technical question. Suami has not spoken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much to all the questions. Untuk pertama, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, program MKitchen ini bersifat mandiri, independen. Tidak ada lembaga zakat, tidak ada pejabat zakat, tidak ada government, tidak ada, maknanya ada universiti yang bagi support, dan kita dua orang jumpa masjid, kita talk one by one untuk bagi bantuan. Kita pernah bercakap dengan lembaga zakat Selangor, tuan-tuan kita, lembaga zakat Selangor, pusat pungutan zakat wilayah Persekutuan dan beberapa zakat, tetapi pemerintah sudah ada program sendiri, dan di Malaysia legalisi perundangan tidak memerlukan dapat izin dari lembaga zakat.
Sebab di Malaysia untuk kerja community service is freedom. You can do anything. We have NGOs macam yang wanita pergi congkit tadi, ada banyak NGO. Soup kitchen yang bagi macam food, and dia ada DBKL, the city council, mungkin di sana the mayor office cuma coordinate aja, just bagi space for all the NGOs to provide food, supaya they can collect all the homeless tu at one place. Nanti dia taklah the food surplus ke over tak cukup ke, dia can coordinate and by days, supaya nanti dia tidak mengganggu DBKL lah dari segi city cleaning and so forth. Itu tidak perlukan izin pemerintah, tapi pemerintah membantu menyediakan tempat. Dari segi sustainability, business model, financial model, and donation wise, kita di Malaysia memang ada sistem tax yang bagi tax relief ataupun tax rebate to companies untuk bagi bantuan. But itu pun kita have to approach company to company. Ada company ada foundation, yayasan, dia boleh bagi. Dan tadi macam Satuan Bani Amal, itu pun through our EXCO members, contact dia ada contact, dia dapatkan contact untuk bantu. Sebenarnya among our student pun dia ada dia punya foundation dia. You are free to establish any foundation, any NGOs in Malaysia, and you don't have to have permit in order to give food to the needy. And zakat on their own also. Zakat Selangor kita pernah collaborate, but they say we have different approach. You campus, you better focus on campus, and kita ada kita punya model sendiri, kita ada kita punya training center, and pembelajarannya pun beda, ada model, dan even Zakat Selangor pun run by our former student, alumni juga. Tapi kita presentation yang Tuan Haji tunjuk tadi, the same presentation that we did since the beginning. We selling idea from one-to-one people, but ada yang terima, ada yang tak terima, ada yang tolak, ada sebagainya, as usual. Dan yang paling penting adalah if we can convince the asnaf to be independent. Soal tentang yang konsep something new lah, dam haji, etc. That one we do not know. We don't have any idea about the dam haji, whether we can collect back the dam haji and etc. But I think the idea of Islamic finance, I think this kuliah led by Prof. Deru, we have experts from Noaini, etc. These people are the advisors, consultants for Islamic finance. Islamic social finance, Sukuk. I'm not from the finance background, I'm from the strategic management and entrepreneurship. So we provide the business model and sustainability. But the good idea that you give, we can explore dengan Majlis Ulama Indonesia, and then with your minister. In fact, before this, we approached our Minister of Women Affairs. But unfortunately, that particular government not sustainable also. Minister Welfare, we approached the Minister Welfare. We want to run the entire country with Department of Welfare. I think they also have their own welfare program with our model, but the program stopped because the minister also stopped her job. And then we approached the Minister of Agama. I think 2 times also stopped, not sustainable, because the government also not sustainable. And we approached like Ministry of Science. We also because we are our friend from Mosti, approach science innovation. Prof. Rector mentioned about using of digital AI, artificial intelligence. Approach innovation. He said this is not for us. This is for the welfare. But we want to use IT today. How the IT can macam kitchen tu you don't have to cook. It mostly just bagi command aja, dia boleh masak. Pun IT rejected. Ministry of Science, Minister of Welfare, Minister of Religion. These are the ministry that we approach. And even we approach ministry outside Nigeria,
etc. But again, they still same thinking. We thought that you are going to give us money. Jadi World Bank pula bagi duit. We are not World Bank, even though we aim to be like World Bank, and we say World Bank, but we are not World Bank. We are not United Nations, but we aim to be United Nations. But like what you mentioned, is not us to do. We only give idea, you to do it. The idea is not we do, but you do. We only pitch, convince you, we give our model and the way we do. And of course we are academics. And we still have our KPI, our dean, our headers, KPI is still there as academic. Publication, research, consultancy. And we have, last time they got seven P's. Some of my colleagues said, no 7 P's, 19 P's. I said we only have 24 hours. Then how? Obama, that's my response. Any more comments? Okay, saya buka 2 question saja. I just want to make a comment on sustainability ya Pak ya. We are trying to connect it to sustainability juga, sustainable development goal. Goal 1, goal 2, goal 3, no poverty, no starvation, and cleanliness. Ini 3 ni penting dan cuba kita nak kaitkan juga dengan maqasid. So benda-benda ni kalau kita masukkan jadi lebih holistik, boleh kita gunakan di mana-mana saja, bukan saja mana di negara Islam ataupun di negara Islam. Siapa saja yang mau ambil model ni, dia persilakan. Okay, terima kasih. Saya buka only two more question to kaum ibu ya. Jika ada yang nak tanya. Any question? Yes, please. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala waktu yang sudah diberikan. Terima kasih banyak atas sambutan hangat dari IAIUM kepada kami, delegasi dari Indonesia, mewakili dari Asosiasi Dosen Program Studi Akuntansi Syariah Indonesia. Yang terhormat Bapak Rektor, terima kasih sudah menyambut kami dengan hangat Bapak. Terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIUM juga sudah menyambut kami dengan hangat. Terima kasih semuanya. Kepada Bapak-Bapak, Bapak Rektor, Bapak-Bapak semuanya, Ibu-Ibu yang sudah hadir perwakilan delegasi Indonesia. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Haikal dan Pak Endang itu cukup luar biasa menarik. Sebetulnya itu juga menjadi PR kita bersama sebetulnya kalau di Indonesia, Pak. Jadi kebetulan perkenalkan saya Suginam dari Universitas Budi Dharma. Kebetulan saya ditugaskan dan diamanahkan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Budi Dharma. Nah, saat ini ada program yang sedang dibuat, namanya kita masih menyebut dia sebagai unit bisnis dari kampus Universitas Budi Dharma. Nah, kemarin itu sudah disetujui dalam rangka untuk membuat unit bisnis ini. Konsep awalnya itu adalah core-nya tetap bisnis, namun ujungnya itu adalah untuk memfasilitasi mahasiswa dalam praktik manajemen retail. Nah, begitu, retail management. Nah, itu jadi ada program studi di Universitas Budi Dharma yang ranahnya ke manajemen retail. Nah, mungkin izin nanti Pak Dekan khususnya Pak Detik mohon dibantu difasilitasi kami dalam rangka untuk mungkin kita discuss saja kira-kira konsep yang seharusnya dibangun untuk unit bisnis yang ada di Universitas Budi Dharma ini seperti apa. Karena ini M-Kitchen ini saya rasa karena mungkin perkenalkan juga Pak, karena memang kami Universitas Budi Dharma ini ranahnya kan bukan Universitas Islam. Jadi kita general konvensional, nah gitu. Namun tidak menutup kemungkinan konsep yang dibangun di unit bisnis itu sendiri ranahnya syariah. Nah, jadi kebetulan saya sendiri dari ekonomi syariah, jadi saya ingin merubah konsep itu ke ranah syariah. Nah, jadi mungkin konsep M-Kitchen ini bisa
dibagikan kepada kita bersama agar itu juga bisa terbangun. Nah, implementasi berikutnya yang saya harapkan adalah kita mungkin bisa dalam bentuk FGD, Pak, atau apalah sejenisnya yang bisa memfasilitasi kami untuk membangun proses ini dalam waktu dekat. Nah, tempatnya sudah tersedia, Pak. Nah, gitu. Konsep yang saya bangun di awal itu untuk core-nya bisnis, tapi tetap untuk bisa memfasilitasi mahasiswa praktikum. Nah, untuk berjalannya itu yang saya masih mungkin membutuhkan beberapa sharing dari Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih, mungkin itu yang saya sampaikan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada satu lagi question dari Ibu. Jika ada. Ya. Well, berarti kita kena tutup lah. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Pak Rektor IAIUM, dan alhamdulillah saya bisa ke ruangan ini lagi Pak Rektor. Alhamdulillah saya 2015 student Master in Accounting CAMS. Iya, supervisor examiner saya juga ada di belakang asli yang kami hormati dekan CAMS. Alhamdulillah bersama dengan kami ada salam dari teman-teman PPI Gomba. Salam sama Pak Dekan yang ganteng yang selalu bersahaja dengan kita. Yang kami hormati Bapak Ibu dari delegasi dari kampus Sabang sampai Merauke, Papua aja yang tidak ada ya Pak ya, tapi semuanya ada, Sulawesi, Jawa, Sumatera semua ada. Pertanyaan kami seperti ini Bapak Rektor dan tim dari M-Kitchen. Karena saya dari accounting, saya ingin bertanya seperti apa pelaporan akuntabilitasnya. Karena kita tahu tadi kita mengelola dana dari umat, pasti untuk umat. Apakah itu dilaporkan di website tadi? Tadi ada websitenya M-Kitchen. That one is you annually announce about the annual report for every year or maybe for 6 months. So from this annual report, maybe society and some of the NGO, it will be more responsible or trusted because you announce all the programs in terms of also financial statement. So maybe from Nasriano it will be give us, because most of us are from accounting department, I think like that. So maybe we can get more information about that things. And the second one is that inshallah after this, hope the slide will be shared to us. And then in our university, Muhammadiyah Makassar will be adopt in this business model. We call that business model canvas, inshallah, because we have that one mosque inside the university and the big mosque. And alhamdulillah, inshallah, after this business model canvas will throw on, and if still have some when we have that face the problem, hopefully we still have that continuous, Zoom meeting maybe to ask about this kind of program, because when we start with new one, for sure a little bit confused. So hope after this you will still guide me and then our university as well to further follow this program, inshallah. Actually in our government kita Bapak Ibu ya, ada program DITI ya, setiap tahun itu di launching dan ada biayanya, kurang lebih sekarang tahun ini 2023 itu 200 juta. Semoga kita bisa bekerja sama Bapak Ibu interkampus gitu. Jadi 200 juta itu kita ambil dana itu dari pemerintah, sehingga apa yang dapat ilmu yang hari ini kita dapatkan, proposalnya kita kirim Bapak Ibu, dan ada dari Jawa, ada dari Sulawesi, ada dari Sumatera, sehingga itu bisa membantu pemerintah kita dalam hal mengurangi kemiskinan di Indonesia. Seperti itu dari kami. Saya akhiri billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada satu question ya, Pak. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Riansyah daripada ARP Foundation, merupakan satu bagian daripada rombongan Bapak Ibu University yang hadir pada kesempatan berbagi ini. Pak Rektor yang sudah menyambut hangat kami, terima kasih, dan seluruh Sivitas Akademi IIUM. Ada hal yang ingin saya tanyakan terkait pemaparan yang sudah disampaikan tadi. Pembentangan tadi sangat menarik untuk diimplementasikan di Indonesia. Kami melihat ada tagline yang memberikan arti mengubah penerima menjadi pemberi. Apa yang sudah dilakukan M-Kitchen tentang pembinaan itu? Misalkan ada pelatihan, training, dan lain sebagainya. Yang kedua, yang ingin kami tanyakan, adakah nanti innovation daripada M-Kitchen terkait dengan memberikan filantropi atau memberikan sumbangan? Tak hanya M-Kitchen, mungkin saja M-Laundry dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interesting lah tu, saya terpanggil tu. So memang kita alhamdulillah lah, memang kita nampak what is happening in the world. Memang kita, as mentioned tadi, kita belum kita punya konteks masa tu orang tak cukup makan, tak ada gaji. So kita start dengan makanan. Tapi kalau kita tengok Grab semua di konsep, lepas tu lepas makan, lepas transportation, lepas tu cleaning, lepas tu lodging, macam-macam dibuat. Tapi kita gunakan rangkaian masjid lah. That is the thinking. Salah satu cara mana kita gunakan network of mosque ni. I believe we are very strong. Maknanya kalau saya pergi Indonesia, saya akan cari tempat yang katakan M-Kitchen punya facility. Maknanya saya pergi ke sana, saya cari homestay yang ada kaitan dengan M-Kitchen. Bila nak bersihkan rumah, saya boleh pakai services yang ada connection dengan M-Kitchen. Ada the branding yang kita cuba hidupkan. Tapi sekarang ni kita masih lagi dengan tapi the concept is yes, a lot. That's why kita tak boleh bergerak seorang. We have to work together. So obviously kita start di Gombak dulu, lepas tu kita cuba ajak lah. Alhamdulillah kita as a university kita ada alumni, dan kita contact kita punya alumni, and then later on bonus sebab this are the challenge for us rather than kita cakap itu tak bagus, itu tak bagus kan, oh dia ni buat bagus kan, tapi what is our contribution? Tanya balik kita lah. Kalau duit tak ada, tak usah salahkan sesiapa, salahkan kita lah. Okey kawan-kawan, boleh kita buat tabung tiap-tiap bulan bagi RM50 kita buat menabung. Kita start, kalau zakat tak nak bagi kita tak apa. I think they have the right, they have the authority. So kepada kita kumpul duit lah. Kita start, kalau ada 1,000 kita start dengan 1,000. Kalau ada 2,000 kita start dengan 2,000. Tak ada, senyap dulu. Tapi kita usahakan. This ada lesson yang kita belajar lah semasa kita perjalanan 2 tahun ni. Macam Prof. Suhaimi kata tadi, kita buat presentation untuk zakat, semua kadang kita ada kawan zakat ni, Masya Allah, SOP lah. Dan saya cakap, taklah, kita bukan peminta sedekah, sorry to say lah, kita bukan peminta sedekah. So kita cakap, why not? Alhamdulillah kita ada gaji, contribute lah. Yes, RM50, RM100, and then kita can do a lot, and we can be at least itulah boleh setaraf dengan people macam Grab, macam apa ni. Saya punya model selalunya is Airbnb lah. Saya memang minat sangat sebab saya anytime saya nak travel, saya gunakan, memang murah. Kenapa dia boleh buat? Dan bila tengok situ, idea dia macam-macam kita boleh buat. Kita boleh sediakan makanan halal, kita boleh bersih-bersihkan laundry, boleh jadi tourist guide, Muslim tourist guide. Bila waktu masuk saja, katakan kita pergi ke Jepun atau certain country, kita tak biasa, di bawahnya dekat tempat makan halal, so mudah saya tengok. Jadi siapa yang who will make that happen? Kita lah, insyaAllah.